Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Kembali lagi di channel Balai Pusaka Nusantara. Nah, di depan saya ini ada 3 keris hasil hunting saya kemarin dan hari ini. Alhamdulillah dapat keris-keris yang sangat bagus dan top. Bisa dilihat yang ini sandangannya masuk Gayaman Yogyakarta, kayu timo. Ini pendoknya perak. Dan kerisnya sengkelat HB sepuh, Mataram HB sepuh. Sangat gagah ini. Bila masih utuh, pamornya juga bling, riciannya juga utuh. Ada greneng, soboan, cerawean, tikel alis, lambe gajah. Pokoknya jalinnya juga ada dan utuh. Dan satu lagi juga dapur sengkelat. Ini sudah saya warangi. Loh, 13 sengkelat. Jadi dua ini dapurnya sama, tapi beda tangguh. Kalau yang ini tangguh Mataram HB sepuh, kalau yang ini masuk peralihan, jadi Madiun peralihan ke Mataram. Pamarnya juga deling. Dan uniknya itu, nah ini lambe gajahnya. Deling, bila juga utuh. Nah, yang satu ini bener-bener bagus, wingit, serta langka juga. Ini tadi yang sengkelat tadi warangkanya masuk Gayaman Surakarta, dan ini masuk Ladrang Surakarta, pendok perak. Jadi sandangan masih bawaannya semua. Nah, ini dia betok brojol Pamengkang Jagat, pamor junjung derajat. Ini tus ori sepuh. Saya dapat di daerah Madiun. Dan tangguhnya masuk Pajajaran sepuh. Brojol adalah salah satu bentuk dapur keris lurus. Ada 2 versi bentuknya. Yang pertama, panjang bilahnya hanya sekitar 15 sampai 19 cm. Bilahnya tipis, rata, dan biasanya merupakan keris kuno. Pijetan yang ada hanya samar-samar saja. Gandeknya pun polos dan tipis. Kadang memakai gonjo iras atau menyatu dengan bilah. Kadang pula pada bilahnya ada lekukan-lekukan dangkal, seolah lekukan itu bekas pijetan dari jari tangan sang empu.
Keris bedok brojol jenis pertama ini pendek, sering disalah kaprahkan secara berjamaah dengan sebutan keris Sombro. Padahal Sombro adalah nama empu wanita dari Pajajaran yang hijrah ke Tuban. Sedangkan jenis brojol yang kedua ukuran panjang bilanya sama dengan keris biasa, sekitar 30 sampai 35 cm. Gantinya polos dengan rijikan hanya pijetan tanpa rijian lainnya, jadi rijiannya pijetan saja. Menurut mitos atau cerita masyarakat Jawa, keris dapur betok brojol bersama dengan dapur betok dibabar oleh Empu Windu Sarpa pada masa pemerintahan Nata Prabu Kuda Lalean tahun Jawa 1170. Pada zaman dahulu keris bedok brojol banyak dimiliki sebagai sifat kandel oleh para dokter pribumi maupun dokter Belanda. Dapur sederhana brojol menurut kepercayaan leluhur biasanya dimaksud agar pemiliknya dapat brojol atau terlepas dengan mudah dari segala kesulitan dalam hidup. Pamengkang Jagat. Nah, ini Pamengkang Jagat adalah keadaan bila yang seperti retak terbelah alami di tengah atau di bagian bawah. Keretakan itu menyebabkan pada bila terdapat celah membujur. Secara teknis, Pamengkang Jagat disinyalir terjadi karena pada waktu penempaan membuat saton atau suhunya kurang sesuai, kurang tinggi. Dengan begitu, ada bagian-bagian antara besi dan lapisan pamor yang tidak bisa menyatu atau menempel dengan erat satu sama lain, dan ketika keris tersebut disepuh, ikatan penempelan antara besi dan pamor terlepas sehingga keris itu terbelah atau retak menjadi Pamengkang Jagat. Meski sebagian pecinta keris eksetori menyangkut garap luar, ada yang beranggapan bahwa keris Pamengkang Jagat merupakan keris yang bisa dianggap gagal atau cacat produk. Tapi oleh pecinta keris Sarawak, Brunei, dan Semenanjung Malaya pada umumnya justru menyukai keris yang bilahnya retak ini. Mereka menyebutnya dengan keris pemangkang. Demikian pula di Sumatera Timur dan Kepulauan Riau, terutama Pulau Bintan, keris ini juga tergolong disukai. Mereka menamakannya keris tetarapan. Ada sesuatu hal yang unik mengenai keris Pamengkang Jagat. Di antaranya adalah kepercayaan sebagai sarana memikat hati wanita atau pelet. Jika seorang laki-laki hendak memikat hati seorang gadis, pujaannya atau idamannya, seorang gadis yang baru ditaksir, apa yang dilakukannya adalah ketika ia melihat gadis pujaannya, lalu lelaki tersebut mengambil keris Pamengkang Jagat. Ia kemudian melihat wajah gadis tersebut melalui celah atau retak yang tembus pandang itu. Dipercayai gadis tersebut akan jatuh cinta kepada lelaki itu. Wallahu alam. Ada juga istilah lain, keris Pamengkang Jagat dapat untuk menggaris tanah. Contoh, ketika seseorang ingin membeli tanah itu dan oleh si pemilik tidak dijual, maka pemilik keris Pamengkang Jagat akan menggaris tanah itu, sehingga yang punya tanah itu akan sakit-sakitan dan dijual tidak dengan harga tinggi, tidak laku-laku. Akhirnya
tanah tersebut dijual murah oleh si pemilik keris Pamengkang Jagat. Entah itu benar atau tidak, menurut cerita masyarakat Jawa begitu tuahnya keris Pamengkang Jagat. Filosofi konsep dasar dari ajaran kejawen adalah hasil penghayatan dan analisa maguru alam dari proses kelahiran bayi, kehidupan di alam madya, dan proses kematian. Keris Betok Brojol Pamengkang Jagat adalah berupa keris dapur brojol yang pada alur vertikalnya pecah alami dan tembus pandang. Kata Pamengkang Jagat sering disalah tafsirkan sebagai egosentrisme, penguasaan terhadap dunia, ngangkangi jagat. Padahal yang dimaksud hanya sederhana, yaitu lubang untuk melihat dunia atau celah gua gerba atau alat vital wanita adalah celah kemaluan sang ibu pada posisi bayi masih berada di dalam kandungan melihat jagat dunia. Makna yang terkandung di dalamnya bahwa setelah 9 bulan lebih 10 hari bayi bertumbuh kembang di dalam kandungan sang ibu. Pada waktunya terjadi proses kelahiran yang gaib dan ajaib. Kelahiran seorang bayi sebagai manusia baru untuk melihat jagat raya dibantu oleh air ketuban, ari-ari, puser, serta darah. Dalam kepercayaan kejawen disebut sebagai sadulur papat atau saudara empat. Seperti dalam kepercayaan sastra Jendro antara lain, sadulurku papat, kalimo pancer kang lair bareng sadina tunggal karo ragaku, metu saka guwa garbaning biyungku, kakang kawah adi ari-ari, puser lan getih pancer dumunung ana ing ragaku, yang artinya kurang lebih saudaraku 4 kelima adalah pancer yang lahir bersama pada hari itu bersatu dengan ragaku keluar dari rahim ibuku, kakak ketuban, adik ari-ari, tali pusar serta darah terpusat berkuasa dalam aku. Konsep di atas mengungkapkan manifestasi dari keyakinan adanya momongan atau perlindungan. Momongan dari kata mong atau diasuh, yaitu oleh saudara gaib berupa energi imajiner dari air ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar yang sebenarnya secara fisik telah dikubur dalam tanah jauh hari setelah kita lahir. Momongan ini dapat dibangkitkan secara imajinatif menjadi kekuatan supranatural. Nalarnya adalah merupakan penyatuan antara gaib di luar diri kita yang diimajinasikan sebagai momongan sedulur papat dengan pusatnya diri kita, dimana aku secara keilahian adalah nur cahyaning urip atau nur ilahi. Pamor junjung derajat, secara harafiah junjung mengangkat atau menaikkan derajat, sama dengan tingkatan atau kemuliaan, adalah salah satu motif pamor yang bentuknya menyerupai corak berupa garis dengan bentuk susunan anak panah segitiga gunung. Banyak pecinta keris menganggap keris berpamor junjung derajat membawa aura keberuntungan tersendiri bagi pemiliknya untuk menaikkan derajatnya atau derajat ilmu, derajat harta benda, bahkan derajat dunia sampai akhirat. Di Semenanjung Melayu, pamor seperti ini dinamakan pucuk rebung, suatu simbol peningkatan derajat dalam kehidupan seorang dan kelancaran berbicara. Pamor ini tidak hanya terkenal dan kelancaran berbicara, pamor ini sangat terkenal di dunia Tosan Aji. Dalam dunia perbatuan mulia juga memiliki kepercayaan yang sama akan tuahnya. Tidak mengherankan, pamor ini termasuk pamor yang menjadi incaran para kolektor dan pecinta keris. Dan sesuai hukum ekonomi, kelangkaannya mempengaruhi nilai mas kawinnya. Itu termasuk pamor yang langka dan paling banyak diburu oleh
pecinta keris Nusantara. Sekian untuk review video kali ini. Jika ingin memiliki keris-keris sepuh dan wingit, bisa hubungi saya lewat WA atau Instagram yang sudah tertera. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan klik lonceng biar tidak ketinggalan informasi seputar keris yang saya upload. Sekian dan terima kasih.